Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula panjenengan tesih saged kempal ten punika majelis. Melanjutkan pembahasan tentang masalah administrasi publik. Administrasi negara adalah aspek terpenting dari birokrasi di seluruh dunia. Baik itu negara demokratis, sosialis, atau kapitalis, terlebih lagi dalam negara sosialis. Karena semua aspek kehidupan warga dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah. Ada perubahan besar dalam cara administrasi publik diimplementasikan di zaman kuno dan abad pertengahan. Ketika inisiatif tidak lebih dari fungsi administratif sporadis, seperti menjaga hukum dan ketertiban dan mengumpulkan pendapatan dengan sedikit atau tanpa aktivitas kesejahteraan. Orang yang melakukan kegiatan ini dipilih oleh raja-raja dan tidak lebih baik dari pelayan pribadi mereka. Seiring perkembangan zaman, tujuan administrasi negara juga berubah dan di abad ke-19 pendekatan terorganisir untuk pelayanan sipil dan administrasi publik diadopsi. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka hukum yang lengkap menggantikan fungsi patriarki dan turun-temurun dengan birokrasi. Munculnya pendekatan baru untuk administrasi publik terjadi karena sejumlah alasan. Yang terpenting adalah revolusi industri. Dengan revolusi industri, pemerintah memasuki perdagangan dan perdagangan yang diikuti oleh imperialisme, nasionalisme, dan internasionalisme yang menambah pelebaran tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Zaman sekarang ini sekali lagi jauh berbeda dengan yang ada seabad yang lalu, dan sekali lagi ruang lingkup administrasi publik juga telah mengalami pergeseran. Sulit untuk memutuskan apakah itu paradigma atau bukan. Namun demikian, meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat terutama di negara berkembang, misalnya Director Information ICT atau RTI, bertindak di India dan memperoleh pengetahuan tentang hak istimewa dan hukum di antara orang-orang di negara maju. Misalnya perdebatan tentang undang-undang rekonsiliasi, perawatan, kesehatan, dan pendidikan tahun 2010 silam telah menimbulkan tantangan baru bagi para administrator publik dan pembuat kebijakan. Pemerintah untuk layanan nasional yang bersatu, konflik kepentingan antara berbagai bagian ekonomi masyarakat dan dengan migrasi global dan kemudian globalisasi. Perlindungan kepentingan kelompok multi etnis masyarakat telah membuat administrator publik sibuk. Administrasi sangat penting karena tidak cukup untuk membuat kebijakan dan undang-undang di atas kertas. Penafsiran dan penerjemahan kebijakan dan undang-undang tersebut menjadi tindakan dan pelaksanaannya adalah bagian yang sulit. Oleh karena itu, penyelenggara publik harus memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sebagai mesin. Birokrasi sering diejek dan diejek, tetapi jika pekerjaan administrasi dihentikan, tidak ada yang benar-benar terjadi. Di hampir semua negara, jumlah orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan administrasi negara sangat mengerikan. Seperti di Amerika Serikat, angkanya kira-kira mencapai 0,0. Warga sipil tidak termasuk pegawai Kongres dan pengadilan federal. Di Inggris angkanya mencapai beberapa ribu, dan di India ujian pegawai negeri sendiri menarik lelah pelamar.
Sementara persentase seleksi sedikit. Untuk misalnya nomor 2006 untuk seleksi di UPSC adalah 383983. Pelamar dan 474 sebenarnya direkomendasikan untuk posting. Berbagai peran penting yang dimainkan administrasi negara, yang paling penting adalah melaksanakan hukum dan kebijakan serta bertindak sebagai adjudikatornya. Oleh karena itu, penting bahwa pembaca mendekati studi administrasi negara dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka untuk menghargai sifat peran pentingnya dan relevansi birokrasi secara penuh. Pengambilan dari https://www.managementstudingcoach.com. Bila tutur kata saya ada yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.